Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, syukurillah, salam salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah di sana podcast mau alamat PKS TV. Di Jumat yang berkah ini kita jumpa lagi di podcast. Hari ini Jumat yang begitu mulia, kita bertemu dengan seorang Ustadz Buya, orang lama di PKS, tapi sudah lama tidak ketemu. Berjumpa di hari Jumat dan langsung kita coba berdialog dengan Buya kita yang satu ini. Di sana inilah tamu kita pada hari ini, Buya Haji Miswar Lubis, SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, berkat doa selalu sehat. Jadi hari Jumat kita basuwo, mudah-mudahan pertemuan yang memberikan keberkahan untuk Ustadz, untuk PKS, dan untuk kita semua. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ambo banyak yang ngecean, baso Buya yang kok. Itu adalah salah satu pentolan PKS Lamo di Sumatera Barat. Kalau boleh itu berbagi cerita, ya kan? Mungkin Buya bisa menyampaikan ke pemirsa kita di podcast kok. Kira-kira sejak bila Buya bergabung di PKS kok. Boleh Buya sapa dulu? Para hadirin dimanapun berada, perkenalkan, sebagaimana di awal tadi telah diperkenalkan oleh saudara kita, nama Miswar Lubis dari Pasaman Barat, Air Bangis. Lalu sekitar tahun 1990 menjadi warga Kota Padang. 90 jadi warga Kota Padang. Dan tinggal di masjid, yaitu di daerah Teluk Nibung, Kecamatan Lubuk Begalung, Lubek. Tinggal di masjid sambil kuliah kita dan juga ikut kegiatan dakwah keliling. Tinggal di masjid sebagai guru TPA. Dan akhirnya melihat perkembangan perjuangan saudara-saudara kita, termasuk diantaranya saudara Ustadz Budiman, juga Pak Pajariati Yusro, dan Pak Suwardiman, dan lain-lain sebagainya. Kita berjuang bersama untuk mewujudkan cita-cita tegaknya keadilan. Terus. Karena dengan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adanya gerakan organisasi berbentuk mengajak umat supaya betul-betul merakyat. Nah, disinilah saya merasa tertarik dengan kawan-kawan yang mengajak dengan tulus, datang dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, mengajak mengaji. Membuat satu pengajian likok. Maka terbentuklah Partai Keadilan Sejahtera tahun 2003 dengan ajakan saudaraku, yaitu Ustadz Budiman, bersama kawan-kawan membentuk DPRA Gates. Dan saya dipilih sebagai ketua masa itu. Sejak itulah saya merasa nyaman dan merasa bahagia bersahabat dan berteman dengan kawan-kawan kita di PKS yang tulus ketika menyampaikan dakwah, menyampaikan kajian tanpa mengharapkan imbalan. Mantap. Di situ hati tertarik, Masya Allah. Padahal terkadang ketika saya diundang harus mendapatkan imbalan. Ketika saya lihat ada kawan ketika diundang ceramah Maulid Nabi dikasih justru maaf. Tidak terima amplop. Hati saya menjadi tertarik untuk betul-betul bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Mantap. Jadi 2003. Iya, 2003. Dan menjadi ketua DPRA. Ya, kita hanya sebagai pengurus partai. Itu juga ketika di DPC ditawarkan untuk pengurus inti, saya tidak mau, hanya bagian koordinator
DPRA. Iya. Ya, itu yang ada di dulu bergabung Bapak Zarsa itu. Nah, itulah kegiatan hari-harian kita, selalu bersahabat, berteman dengan kader-kader ya di Partai Keadilan Sejahtera. Waktu berlalu begitu cepat, Waktu Bu, ya. berlalu. 2003 itu 20 tahun yang lewat. Iya. Sekarang 2023. 2023 Dan sampai. Buya masih komit dan konsisten di PKS. Insya Walaupun Allah. bisa saja dengan reputasi Buya sebagai seorang penceramah, sebagai seorang ustadz, pasti banyak godaan-godaan Nah, iya. untuk masuk Itu partai sudah sebelah. pasti. Kira-kira pertanyaan saya gini, Hmm. apa yang membuat Buya bisa bertahan untuk komit dan selalu setia bersama PKS? Ya, karena saya lihat nyata Hmm. bagaimana perjuangan Pak Mahyildi sebagai Gubernur Sumatera Barat saat ini. Kader PKS yang saya banggakan. Hmm. Dari awal dia begitu turun ke lapangan dengan sabar. Dari galin masjid. Hmm. Dan dia dengan santun menyapa. Ya, tanpa ada perasaan membanggakan diri. Tetap rendah hati. Tetap tak pernah lupa. Walau jarang bertemu. Ketika di Maninjau pernah bertemu dia lagi, kader PKS. Termasuk juga yang beberapa tahun yang lalu yang meninggal yang anggota DPR. Jadi yang membuat saya tertarik adalah karena sifat tawaduknya orang PKS. Mantap. Rendah hatinya mereka dan mau bersahabat dengan siapapun. Kalau godaan dari partai sebelah gimana? Banyak. Oh, banyak. Ya, tanpa disebut partainya partai apa, banyak godaan dan halangan, tawaran-tawaran untuk menjadi. Ya. Tapi saya tetap bersahabat dengan mereka, apapun partainya saudara saya. Tetapi yang menjadi keluarga dekat saya adalah Partai Keadilan Sejahtera. Mantap. Mungkin Ya, inilah. minum-minum selalu ya. Nah, insyaallah. Terima kasih. Bismillah. Jadi seorang tetap setia bersama PKS. Kalau dihitung dengan putaran waktu sudah 20 tahun. Mungkin ada yang lebih tua dari kita yang dari sini. Iya kan? Kalau ibarat orang tuh 20 tahun udah gede kan. Ya. Dan Buya setia bersama PKS. Dan mudah-mudahan kesetiaan ini adalah bagian dari barisan-barisan yang memang Amin. Insyaallah. bagian dari energi untuk PKS ya. Ini sebentar lagi Buya mau pemilu 2024. Ya, Februari. Kira-kira bagaimana pandangan Buya dan apa harapan Buya untuk PKS ini di masa mendatang? Terutama juga Buya akan memberikan pesan-pesan kepada umat, ya kan? Tentu Buya mesti punya harapan-harapan ya untuk PKS. Apa kira harapan Buya untuk PKS ini 2024 ini? Kepada kita semua dimanapun berada, kita telah merdeka. 78 tahun Indonesia telah merdeka dari belenggu penjajah. 3,5 abad lamanya negara kita terjajah dan kita butuh keadilan agar terwujud kesejahteraan. Adil dan sejahtera. Bukan hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, wahai saudaraku, pilihlah orang-orang yang peduli. Jangan hanya memilih orang yang mementingkan diri sendiri. Karena keadilan adalah orang yang mampu menempatkan pada tempatnya. Dan keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan orang yang takwa pasti akan diridhoi oleh Allah. Kalau pemimpin negeri ini orang takwa, wakil-wakil rakyat orang takwa, insya Allah sejahtera lahir dan batin. Selamat dunia dan selamat akhirat. Maka jangan. Apa tandanya, cirinya? Satu poin. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau pemilih yang akan kita pilih, calon yang akan kita pilih orang yang tidak kenal dengan Allah, kita pun takkan dikenalnya. Dengan Tuhannya saja dia lupakan, apalagi kita yang tidak pernah dikenalnya. Jangan pilih orang-orang yang hanya memberikan sebungkus nasi atau memberikan sekian rupiah yang akhirnya kita sengsara di akhirat. Pilihlah yang kenal kepada Allah. Dia akan memiliki sifat kasih sayang. Dia akan peduli untuk mensejahterakan sesama.
Inilah harapan saya kepada kita semua pada tahun 2024. Mari kita berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.